berkat Donald Trump. Dan memang harus ada yang memberikan sentuhan akhir ya. Dan hari ini sekarang Irannya tadi barusan nantang-nantang minta perang sama Amerika ya katanya ya, rakyatnya minta perang. Saya bilang itu cuma demo bayaran ya. Itu rakyat Iran saya bilang suruh perang. Kadang-kadang nafsu besar tenaga kurang ya saudara ya, saya nggak ngerti kadang-kadang ini sama orang-orang ini ya. Nanti nantang-nantang perang kayak Hamas, nantang-nantang perang, nanti begitu dia benerin digarap, meweknya dari kayak mau ini ya, berak naga ya, beraknya keluarnya naga saudara ya. Ya putus Iya, ya, iya. mungkin saya salah tadi, nggak saya cepetin jadi kena blok ini, nggak apa-apa deh ya, nggak apa-apa ya. Jadi intinya tadi hari pertemuan NATO itu mendukung Donald Trump, dan berterima kasih ya kepada Donald Trump eh, karena berhasil ya, berhasil apa mengalahkan Iran katanya ya, berhasil untuk langkah besar bagi NATO berkat Donald Trump. Dan memang harus ada yang memberikan sentuhan akhir ya. Dan hari ini sekarang Irannya tadi barusan nantang-nantang minta perang sama Amerika ya katanya ya, rakyatnya minta perang. Saya bilang itu cuma demo bayaran ya. Itu rakyat Iran saya bilang suruh perang. Kadang-kadang nafsu besar tenaga kurang ya saudara ya, saya nggak ngerti kadang-kadang ini sama orang-orang ini ya. Nanti nantang-nantang perang kayak Hamas, nantang-nantang perang, nanti begitu dia benerin digarap, meweknya dari kayak mau ini ya, berak naga ya, beraknya keluarnya naga saudara ya. Tapi itulah yang terjadi sekarang ini dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini ya. Dan yang luar biasa saudara, yang luar biasa ya ini ya, terus pengamat Indonesia ini barusan di saya seteleng, nanti Anda cari judulnya tadi ya. Pengamat Indonesia bilang tidak mungkin Israel menang perang lawan, tidak mungkin Israel menang perang lawan, mana sih tadi? Pengamat ya, AS berikan reaksi, tidak mungkin Israel menang lawan Iran. Ini orang halus, orang Israel nyerang kemana, pesawat Israel bisa leluasa mondar-mandir kayak kayak laler ya. Nah, Irannya nggak bisa apa-apa. Jadi kadang-kadang ini namanya pengamatnya siapa sih namanya ini? Goblok bener di pengamat ini ya. Aduh, namanya siapa sih ini, orang nggak jelas ini pengamatnya nih. Itu ex duta besar, Pak. Ex duta besar Indonesia, Iran dari Indonesia itu, Pak. Goblok Ya, bener sih. dia. Ya. Ini Pak Pontonya diem aja ya. Pak Ponto sama Pak Ponto nih, ternyata ini ada Pak Ponto juga sama Monik ya. Pak Ponto sama Monik ya. Ini goblok ini pengamat ya. Entah kenapa ya segoblok-goblok orang Indonesia ya. Yang waras ini cuma Pak Ponto aja nih ya gitu ya. Kalau Monik kan dia kan wartawan ya, beda ya. Kalau Pak Ponto ini kan, Pak Pontonya sampai ini, coba kapan-kapan coba ya, mungkin Pak Ponto bisa kali ya. Nanti hari apa nanti ya kita cari deh. Mumpung masih hangat. Mana nih Pak Ponto nih? Ya dan saudara, memang susah ya kita ngomong sama orang edan ya. Ngomong sama orang goblok, kompresor bocor ini memang. Supaya saya tampilkan dulu di sini. Ini Jenderal dulu, Jenderal Alko. Si Ompung mana si Ompung ya? Tadi ada si Ompung, tadi saya lihat ini hilang nih. Ini ada Ompung nih. Jenderal Alko silakan. Oh ya, Shalom Pak Paul, Ya, Shalom shalom. semuanya. Ya, ini Israel luar biasa ya. Kemarin opo tadi ada berita itu penjara politik Iran itu dihancurkan itu gerbangnya. Sudah lama itu. Oh, sudah lama. Sudah lama itu. 3 hari lalu.
Iya, udah Oh, enggak, 3 hari. udah 4 hari lalu ya. Ya, Terus kita membahasnya 3 hari lalu, kita bahas hari Senin ya. ya. Oh Kita ya ya. bahas hari Senin, itu bilang itu udah Tapi nggak apa-apa, kebar Pak. semua itu. Atau Jumat kita bahas itu, Pak. Ya ya. Oh ya, memang memang luar biasa ya. Itu memang Iran ini seperti mirip-mirip dengan Palestina. Hampir semua Islam di Timur Tengah sana, kalau diserang balik, mereka akan turun ke jalan. Ini sudah budaya, sudah kultur dari mereka. Dan teriak-teriak sebagai kami ini korbannya, padahal nyerang duluan. Houthi juga seperti itu. Memang mereka itu mencari publikasi. Itu sebabnya dulu saya bilang Palestina itu Hollywood itu kan, Palestina Hollywood, berakting, ya kan, biar yang disalahkan semua Israel. Tapi apakah orang Israel itu merasa takut akan hal itu di mata-mata dunia bahwa Israel itu jahat? Saya rasa tidak. Saya secara pribadi tidak. Karena apa? Karena orang-orang Israel itu sejak kecil itu sudah dididik. Kita itu dibenci oleh dunia. Lihat contoh Perang Dunia Kedua, misalnya. Jadi mereka itu tetap kuat dalam apa yang dilakukannya, tetap kuat dalam menjaga tradisi keyahudiannya, tradisi Tapi udah tempatnya belum? tradisi kemiliterannya, karena mereka berpikir seperti itu, bahwa kita itu dibenci di dunia itu membenci kita. Orang-orang Yahudi berpikiran seperti itu. Jadi mereka tidak takut dengan tekanan dunia. Ya contohnya kemarin Iran diserang langsung ya kan, di rudal, di roket, itu karena mereka punya iman itu. Mereka tidak sendiri, mereka bersama dengan Tuhan. Ini sama Yvette yang bawa Itu harusnya menjadi contoh umat-umat Kristen yang ada di tengah-tengah serigala di seluruh dunia ini, bahwa kita itu kalau orang benar pasti bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan di dalam Alkitab pasti yang diberi contoh itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Nah, bahkan harus meniru imannya, yaitu tegar tengkuk kan. Nah, itu sekarang Israel itu ditunjukkan sekarang bagaimana tekanan dunia yang termakan oleh acting dari orang Palestina dan orang Iran, orang Libanon, ya, acting, yang merasa diri mereka berkorban, jadi korban. Nah, yang mudah kemakan kemakan sandiwaranya siapa? Orang Indonesia, khususnya orang Islam Indonesia, banyak itu yang kemakan kendobolan dari orang-orang Palestina sama orang-orang Iran ini, sama orang-orang Libanon. Tapi sayangnya kalau Islam di Indonesia itu kan cocot gede, ya kan code. Cuma modal bacot tok kalau kembali ke Iran. Itu nanti saya kira, ya kan, Israel itu mempunyai banyak intel-intel di seluruh Iran ya khususnya ya. Apalagi di pinggir-pinggiran itu. Iran ini takutnya jika apa? Jika rakyatnya itu berontak pada pemerintahannya. Itu sebabnya tadi tiga hari yang lalu ya, itu penjarane dihancurkan roket, terus petinggi-petinggi militernya bilang biar rakyat Iran sendiri yang memilih pemimpinnya. Itu sebenarnya serangan psikologi loh. Serangan psikologi. Jadi kalau Iran kemakan serangan psikologi itu, ya udah, adanya cuma ketakutan dari pemerintahan Iran itu sendiri. Sebenarnya itu serangan psikologi. Kalau saya lihat, kalaupun rakyat tidak berani, orang-orang Iran ini yang tidak berani melakukan perlawanan kepada pemerintahannya yang zalim, yaitu dia. Israel akan memakai orang-orang Kurdi, bisa. Karena orang-orang Kurdi Iran banyak teraniaya di Iran. Itu sebabnya orang-orang Kurdi Iran ikut kelompok PKK, Partai Pekerja Kurdi kalau nggak salah. Dan YPG-nya. Nah, Israel bisa memakai itu. Bahkan sekarang sudah memakai mereka untuk jadi mata-mata. Mata-mata itu
yang di Iran itu bukan ke orang kulit putih anu seperti orang Yahudi ya kan yang kecoklatan, enggak, orang Iran sendiri yang jadi mata-mata. Apalagi orang Kurdi yang terkenal dengan kesetiaannya juga jadi mata-mata seperti contoh di Irak dan di Syria. Itu dia. Ini aku ikut bicara soalnya kemarin 22 orang Kristen ditembak mati di Syria. Ini aku bicara lagi di sini. Terima kasih. Itu aja Pak Paul. Monggo Oke, lanjut ini yang lain. Om Bung Toba langsung, Om Bung Toba.